Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah menghargai otoritas. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 20 ayat 2, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu kata yang membedakan perikop hari ini dengan perikop-perikop sebelumnya adalah kata raja. Raja identik dengan simbol otoritas, kekuasaan, jabatan, dan melalui kebenaran firman Tuhan pun kita tahu bahwa seseorang yang berada dalam posisi raja atau orang yang memiliki otoritas, semua ada dalam kedaulatan Allah. Siapa saja mereka? Dalam relasi suami istri, kita tahu Tuhan memberikan otoritas itu kepada suami. Dalam relasi orang tua anak, otoritas itu ada pada orang tua. Dalam relasi guru murid, otoritas ada di tangan guru. Dalam relasi atasan bawahan di tempat kerja, otoritas tersebut ada pada orang-orang yang ditunjuk sebagai atasan kita. Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun, orang-orang yang berada di pucuk pemerintahan telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam jabatan gerejawi seperti majelis, hamba Tuhan, badan pengurus, dan guru-guru sekolah minggu? Mereka pun adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan menggembalakan jemaat lokal. Memang tidak banyak dari kita yang dipercayakan untuk berada dalam posisi pemimpin atau pengambil keputusan. Tetapi cepat atau lambat setiap kita akan berada dalam posisi tersebut. Khususnya sebagai suami ataupun sebagai orang tua, atau sebagai atasan dalam usaha dan pekerjaan. Namun, sebelum waktu itu tiba, kita akan terus berada di posisi yang dipimpin. Terkadang sebagai yang dipimpin, kita merasa kebingungan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan akhirnya berujung pada rasa tidak suka, tidak senang, dan seolah-olah ingin mengambil tongkat kepemimpinan tersebut karena merasa diri kita jauh lebih mampu dibandingkan orang-orang yang memegang kepemimpinan tersebut. Contohnya, anak yang merasa dirinya lebih tahu banyak daripada orang tuanya. Siswa yang merasa dirinya lebih mampu dalam segala hal dibandingkan gurunya. Pekerja yang merasa dirinya lebih mampu dibandingkan pemilik usaha. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya lebih mampu ini? Sengaja membuat orang yang memimpin mereka menjadi marah. Tak dapat dipungkiri bahwa berada dalam posisi pemimpin tidaklah membuat seseorang menjadi kebal terhadap kesalahan. Justru akan membuat potensi kesalahan itu makin besar di mata orang-orang yang dipimpinnya. Sebab semua orang ingin dipuaskan, dan kita tahu keputusan yang dibuat tidak akan dapat memuaskan semua orang. Kita perlu mengingat pesan firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, jika orang-orang yang memimpin tersebut berbuat salah atau keliru dalam keputusannya, kita dapat berbicara dengan baik dan hormat kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan. Mereka bukanlah orang yang sempurna, banyak kesalahan, banyak kecacatan, dan kita perlu belajar untuk mendoakan mereka. Kita perlu mendoakan pasangan kita, orang tua kita, guru kita, pimpinan kita, majelis, dan hamba-hamba Tuhan kita, agar tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Kuncinya adalah di dalam kebenaran dan dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu pun, ketika kita sebagai orang yang dipimpin berbicara kepada mereka,
maka kita berbicara dalam kebenaran dan dalam pimpinan Tuhan, bukan dalam ego kita yang ingin dipuaskan. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Dan jikalau kita tidak didengar, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan kepada Tuhan yang berdaulat itu, mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya. Biarlah kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dalam masa pelayanan Yesus di dalam dunia ini, Dia tidak pernah menentang pemerintahan Yunani Romawi. Malahan Dia memilih untuk tunduk pada hukum tersebut. Oleh sebab itu, mari jadikan Yesus sebagai teladan ketaatan kita kepada orang-orang yang memimpin kita, baik di dalam rumah, di tempat kita beraktivitas, maupun di tempat kita beribadah. Sebab pemimpin-pemimpin tersebut berasal dari Allah. Dan ketika kita berlaku dengan cara yang tidak diperkenan oleh Allah, maka kita pun akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kita, apa yang menjadi reaksi kita? Adakah reaksi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, beri kami hikmat. Tumbuhkanlah hikmat itu dalam diri kami, agar kami dapat berkomunikasi dengan baik dan bijaksana. Dan ajar kami untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang Engkau tempatkan untuk memimpin kami agar mereka tetap berada di dalam kebenaran dan pimpinan-Mu saja. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.